Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi dusturakum ya ahlad darak ya ahlat taubah ya ahlan ni'mah. Selamat siang anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, saya mohon kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum belajar. Silahkan ketua kelas. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa antu amirana daqal watani wa nadaqal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa anta nasurana wa taftah alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahimna ma la naf'u wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Allahumma astur aiba syai'i amri wa la tudhib barakata ilmihi minni rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan sebab daripada doa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman untuk menerima ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ustadz mau mengabsen terlebih dahulu ya. Azkia Adriani ada? Hadir. Afika? Hadir? Hadir. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Oh, Najid. Kenapa? Sakit?
Oh, sakit. Ilham sakit ya? Ilham sakit, terkena kecacar katanya. Nah, orang tuanya kemarin menginformasikan kecacar. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mana pelajaran yang kalian ketahui, tapi kita ingin memperdalam. Apa itu? Yaitu sholat kewajiban. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang sholat. Apa itu sholat dan apa dalil daripada sholat? Ya. Kira-kira kalian mengerjakan sholat nggak di rumah? Dan pernah nggak mengerjakan sholat? Pernah. Sholat ada yang namanya sholat fardu, ada yang namanya sholat sunnah. Ya, kalau sholat fardu ada berapa? 5. Kalau sholat sunnah banyak. Nah, jadi sholat ya ada penghapus ya. Bahasa ada yang namanya istilah. Nah, jadi yang namanya sholat itu ada secara bahasa dan ada yang namanya secara istilah. Secara bahasa, sholat itu adalah doa. Yang mana doa ini tanda seorang muslim atau seorang hamba yang mengadu, yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di dalam di dalam rukun Islam ada berapa rukun Islam? Ada berapa rukun Islam? 5. Yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua apa laki-laki? Sholat, puasa, zakat, berhaji. Nah, terus ada yang mau bertanya dulu? Ada? Ya, ada bertanya? Apa Agil? Nah, di dalam Islam hukum sholat itu adalah kewajiban. Coba ya, Ustaz contohkan. Ini ada pot, ya. Ini pot. Rukun Islam ada berapa tadi? 5. 1, syahadat. 2, sholat. Ketiga, puasa. 4, zakat. Kelima, naik haji. Kalau 5 rukun kalian kerjakan di dalam agama Islam, ini erat nggak dipegang? Erat. Terus kalaunya ini kalian haji tidak mengerjakan karena tidak mampu, 1 hilang. Ya. Terus yang kedua, kalau kalian tidak berzakat, ya, 2 masih bisa dipegang ya. Nah, terus kalau kalian tidak mengeluarkan zakat, nah sudah masih bisa kalian pegang karena masih ada 3 lagi. Nah, tapi kalau kalian puasa nggak dikerjakan, tinggal 2, ya, tinggal 2. Tetapi kalau sholat kalian tidak kerjakan, 1 hilang, 1 tinggal syahadat lagi, jatuh lagi. Paham? Artinya pondasi dalam sebuah agama Islam ada 5 macam. Yang paling penting adalah sholat. Kalau semuanya itu penting, tapi sholat utamakan karena kewajiban setiap muslim adalah sholat. Nah, bahkan yang namanya sholat adalah imaduddin, tiangnya agama. Nah,
Paham dulu? Nah, yang namanya sholat pun ada secara istilah. Secara istilah yang diawali dengan salam, diawali takbir, akhiri salam. Nah, jadi yang namanya sholat itu ada awal dan ada akhirnya. Ada tertibnya. Nah, begitupun ketika kita sholat jangan Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Tapi ada awalnya, ada pertengahannya, dan ada akhirnya. Itu yang namanya sholat. Nah, bahkan di dalam sholat itu ada waktu tertentu. Setiap muslim wajib untuk melaksanakan yang namanya sholat. Ada pertanyaan dulu? Tentang sholat? Nggak ada? Ya. Nah, jadi sholat itu penting bagi setiap muslim, bahkan kewajiban bagi orang yang telah balik dan berakal. Nah, ada yang mau bertanya dulu? 3. Jadi yang namanya sholat itu wajib bagi setiap muslim yang telah balik dan berakal. Nah, Anang ada yang mau ditanyakan, Nak? Mengapa sholat disebut sebagai tiang agama? Nah, iya, ini pertanyaan yang bagus ya. Nah, jadi mengapa sholat disebut sebagai tiang agama? Karena yang namanya agama dilandaskan oleh 5 rukun Islam. Nah, seperti yang kita telah sebutkan tadi, syahadat, puasa, sholat, puasa, zakat, dan berhaji. Nah, dan utamanya kenapa jadi sholat? Karena amal ibadah yang lain, semuanya itu ada di dalam sholat. Ketika kita sholat tidak boleh berbicara, tidak boleh kita makan, dan yang lainnya. Nah, kasih tepuk tangan untuk Anang dulu ya. Nah. Ada yang lain dulu, ada? Ya, apa? Sirki? Nah, jika orang meninggalkan sholat, maka dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan dosa besar. Nah, bahkan orang yang meninggalkan sholat termasuk daripada orang yang menjauhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus yang namanya sholat ini di dalam Al-Quran pun Allah telah menegaskan, wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin. Dirikan sholat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah, di dalam hadis pun telah disebutkan, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka ia akan menegakkan agama. Nah, jadi yang namanya sholat itu penting sekali untuk dilaksanakan. Jangan sampai kita ketinggalan yang namanya sholat dan menyia-nyiakan yang namanya sholat. Nah, syarat sholat pun kita harus tahu. Syarat sholat ada 3 macam. Yang pertama adalah orang yang wajib sholat adalah orang Islam. Yang kedua adalah orang yang balik. Tahu balik? Yang pernah bermimpi basah, yang pernah sudah haid, dan yang lainnya. Dan yang ketiga yang paling penting adalah berakal. Kalau dia tidak sholat berarti dia tidak berakal. Maka sholat penting sekali untuk orang yang berakal. Penting untuk orang berakal. Bukan. Sholat itu diwajibkan bagi orang yang berakal. Paham, Anang? Nah, sedangkan ada juga la yatimul wajib illal wajib, tidak sempurna sholat kecuali dengan wudu. Tidak sempurna wudu kecuali dengan istinja. Jadi ada juga yang namanya syarat sah daripada sholat. Askia dengar tadi apa? Apa kata Ustaz? Nah, iya mimpi basah yang kedengarannya. Nah, apa tadi? Nah, makanya dengarkan apa yang
Ustadz sampaikan jangan ngobrol ya. Dengar baik-baik. Nah, jadi tadi Askia, syarat sah sholat itu ada 5 macam. Yang pertama adalah suci daripada hadas dan najis. Jadi baik itu pakaian ataupun badan kita, ataupun tempat, jangan terkena najis atau ada najis. Baik itu najis besar atau najis kecil. Najis kemarin sudah kita bahas, ada najis kecil, mutawasito dan mughallazo. Nah, terus pakaian pun harus bersih. Kotor belum tentu najis. Najis sudah pasti kotor. Paham dong? Nah, terus yang utamanya adalah menutup aurat. Jadi perhatikan aurat itu ketika sholat ditutup. Nah, sering Ustadz jumpai orang ya sholat, mohon maaf nih, ada orang sholat memakai baju kaos kan, baju dalam. Nah, terus ketika dia ruku atau ketika dia sujud, ternyata celananya ini, bajunya ini, terbuka. Nah, terbuka. Bukan sobek, terbuka karena kan kentat kan, mungkin nggak tahu ya. Nah, terbuka dia, kelihatan auratnya. Kira-kira sholatnya sah atau enggak? Tidak. Kenapa? Karena syarat sah sholat adalah menutup aurat. Jadi kalaunya orang yang tidak menutup aurat, maka tidak sah sholatnya. Paham dong? Nah, dan yang keempat adalah mengetahui masuknya waktu sholat. Masuk waktu sholat, tahu kapan waktu masuknya sholat? Ada berapa waktu? 5. Yang pertama subuh, yang zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, tanda masuknya sholat itu apa? Dengan azan. Nah, kalaunya azan, maka tanda masuk sholat. Nah, dan yang paling penting adalah menghadap kiblat. Nah, kiblat kita sudah tahu kan, makanya di rumah atau di musola ada yang namanya kompas untuk menunjukkan kiblat. Nah, terus rukun sholat. Nah, kita rukun sholat. Rukun sholat itu ada berapa? Ada yang tahu? Rukun sholat? Ada yang menyebutkan 13. Ada yang menyebutkan berapa? 18. 17. Nah, terus yang mana kita ambil? Semuanya benar. Di dalam sholat, ya, ada penghapus tadi. Nah, di dalam sholat ada yang namanya, yang 13 ini kalau kita ambil singkat, ada yang namanya rukun sholat. Yang pertama kauliyah. Kauliyah, jangan qobliyah ya. Kauliyah. Yang kedua ada yang namanya fi'liyah. Yang ketiga adalah kolbiyah. Yang keempat ada nggak? Yang keempat Ustadz tambahkan adalah maknawiyah. Nah, rukun sholat yang 13 atau 17 tadi, ada di dalam 4 ini. Contoh, salah satu daripada rukun yang paling penting adalah kauliyah. Oh salah, harusnya di sini kolbiyah dulu ya. Kolbiyah. Nah, kolbiyah itu apa? Kolbiyah sesuatu yang ada di dalam hati. Nah, di dalam hati itu apa? Niat. Contoh kan Bang, ada yang tahu contoh daripada niat? Sholat zuhur.
Apa ya? Sahjaku sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Jadi yang namanya qalbiyah itu sesuatu yang ada di dalam hati. Nah, jika kita menyebutkan usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, maka itu adalah lapas. Itu sunnah, bukan wajib. Kalaunya wajib, rukun itu letaknya di hati. Nah, ketika kita di dalam hati menyebutkan sahjaku sholat 4 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum karena Allah Ta'ala, itu disebut dengan niat. Paham tum? Nah, niat itu harus berbarengan dengan yang namanya takbir. Takbir. Contohnya apa? Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allah. Benar-benar angkatnya ya. Nah, mengangkatnya sunnah. Allah. Dalam hatinya sahjaku sholat fardhu subuh 2 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Nah, itu wajib di dalam hati. Paham dong? Tapi di mulut tetap mengatakan Allahu Akbar. Paham? Tum? Nah, terus takbir ini, takbir ada yang namanya takbir, ada yang namanya qasad, ta'arud, ta'yin. Nah, jadi di dalam takbir perhatikan. Nah, tolong fokus terlebih dahulu. Askia jangan menggambar. Ya. Jadi yang namanya takbir ketika Allahu Akbar, di dalam niat itu harus ada yang namanya qasad, harus ada yang namanya ta'arud, dan ada yang namanya ta'yin. Qasad itu apa? Qasad itu sahjaku sholat, ya. Sahjaku sholat atau aku sholat. Nah, fardu salah maghrib salah fardu subhi. Nah, jadi sahjaku sholat itu disebut dengan qasad. Fardu disebut dengan ta'arud. Subhi disebut dengan ta'yin. Nah, jadi harus ada di dalam niat itu 3 ini. Nggak usah panjang-panjang, apalagi sampai sahjaku sholat fardu subuh 4 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Enggak. Jadi harus yang 3 ini aja dulu. Ketika kita nih sholat ya, Allah, di dalam hati sahjaku sholat fardu maghrib. Nah, itu Allahu Akbar. Nah, sisanya apa Ustaz? Sisanya itu adalah sunnah. 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala itu sunnah. Tetapi kalau kita posisinya sedang menjadi makmum, maka masukkan yang namanya makmum. Nah, menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Paham? Nah, itu yang namanya niat. Nah, niat itu harus berbarengan dengan takbir. Jadi kalaunya kita mengangkat takbir, benar-benar mengangkat takbir, perhatikan ya, Allahu Akbar. Jadi harus ada isinya. Jangan kita itu nggak ada isinya. Allahu Akbar. Nah, jadi benar-benar
Usolli fardhu. Itu sunnahnya ya. Lapasnya, lapas ya. Lapas itu suara yang keluar daripada mulut kita. Nah, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi taala. Allahu akbar. Dalam hati, sahjaku salat fardu maghrib atau fardu subuh. Jadi makmum. Allahu akbar karena Allah taala. Enggak apa-apa. Nah, seandainya nggak ngangkat gimana Ustaz? Boleh nggak? Boleh juga. Karena ngangkat hukumnya sunnah. Paham? Takbir. Nah, yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Jadi kalaunya ini masuk di dalam rukun fi'li. Kalaunya kolbi itu sesuatu yang ada di dalam hati. Satu aja ya. Cuman ada hati. Yaitu niat. Kalau kauli itu ucapan, takbir. Ya, takbir. Nah, setelah takbir ada namanya nanti rukun piliyah. Rukun piliyah itu semua gerakan kita. Jadi bagi yang mampu berdiri ya. Jadi sholat itu bagi yang mampu adalah hukumnya rukun. Wajib berdiri bagi yang mampu. Kalau nggak mampu boleh berduduk. Contoh, sholat zuhur atau sholat asar. Tapi sholatnya di keramik. Kakinya nggak tahan lama berdiri, boleh nggak dia duduk sholatnya? Boleh duduk. Kenapa? Karena sholat untuk yang berdiri bagi orang yang mampu. Kalau nggak mampu nggak usah berdiri, nggak apa-apa ya, boleh seperti itu. Maka boleh dengan cara berduduk. Nah, kalau nggak mampu berdiri, kalau nggak bisa berduduk maka dengan cara berbaring. Nggak bisa berbaring maka dengan cara apa lagi? Berisyarat. Nah, dan yang lainnya. Nah, terus ada juga yang namanya rukun kauliyah itu yaitu membaca Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu termasuk rukun kauli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin sampai waladdallin. Amin. Nah, jadi jangan sampai Al-Fatihah itu kita skip. Al-Fatihah jangan kita skip. Kenapa jangan kita skip? Karena setiap tasydid, setiap baris di Al-Fatihah kalau kita salah maka sholatnya pun tidak sah. Nah, kita sholat Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin, pelan-pelan dia menyebutnya. Nah, maka tidak sah sholatnya. Maka harus didengar oleh telinga kita, minimalnya telinga kita. Kenapa? Karena rukun kauli. Jadi perhatikan sampai waladdallin. Dari bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin harus didengar oleh telinga. Paham dong? Terus ada yang namanya ruku. Nah ruku ini apa? Ruku ini bagian pinggang dilekukan. Nih, tangan diletakkan di apa namanya nih? Lutut. Nah, jadi benar-benar kalau yang benar-benar ruku dia memang pinggangnya harus rata ya, ruku baik laki-laki atau perempuan. Nah, satu hal tadi yang terlupa, kalau laki-laki takbir dia itu dilebarkan Allahu Akbar ya. Kalau perempuan agak dijepit Allahu Akbar. Paham perempuan? Nah, begitupun ruku, kalau ruku laki-laki boleh dilebarkan ya, dilebarkan. Nah, kalau perempuan boleh dijepit. Nah, paham? Nah, itu ruku. Nah, dan yang paling penting yang sangat sering terlupakan adalah yang namanya rukun ma'nawiyah. Rukun ma'nawiyah yaitu tertib. Nah, tertib tumakninah sering sekali terlupakan. Kenapa? Apalagi ya sholat taraweh. Biasanya sholat taraweh di mana masjid yang paling cepat
di sana yang paling cepat didatangin. Sedangkan di masjid yang dekat, misalnya 1 juz lambat, nanti aja datang ke sananya. Malah milih yang jauh tapi cepat. Amin, bismillahirrahmanirrahim, tolin, amin, Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah. Nah, itu yang salah. Di dalam sholat, salah satu kewajiban adalah tumakninah. Tumakninah itu apa? Tumakninah itu atau berdiam sebentar, sekedar membaca subhanallah. Nah, itu tumakninah. Nah, ada lagi yang namanya duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud bisa. Nah, ada yang namanya duduk iftirosh, ya, duduk iftirosh. Nah, duduk iftirosh. Duduk iftirosh itu kaki kiri didudukin, kaki kanan dilekukin. Nah, itu duduk di antara dua sujud. Nah, terus ada yang namanya di situ harus juga ada tumakninah. Nah, dan duduk tasyahud akhir. Nah, duduk tasyahud akhir beda ya. Duduk tasyahud akhir. Nah, duduk tasyahud akhir nanti kita praktekkan ya, duduk tasyahud akhir. Bagaimana caranya? Nah, ada juga i'tidal. Bangun daripada ruku. Sami Allahu liman hamidah. Nah, terus ada yang namanya tumakninah lagi. Nah, terus ada yang namanya sujud. Nah, sujud itu penting sekali ya. Perhatikan, di dalam sholat sujud itu harus anggota 7 itu harus menyentuh daripada tempat sujud. Apa anggota 7? Yang pertama jidat, dahi. Yang kedua adalah 2 telapak tangan. Berapa sudah? 3. Terus yang berikutnya apa? Lutut dulu. 2 lutut berapa sudah? 5. Terus tuh kaki. Berarti jumlahnya ada tuh 7. Nah, itu wajib. Nah, terus setelah sujud membaca sholawat. Nah, membaca sholawat pun benar-benar ketika at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu Ayo. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu sunnah. Jadi dari at-tahiyatul sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu adalah termasuk rukun. Kalau kita tidak menyebutkan, maka tidak membaca sholawat, maka sholatnya pun tidak sah. Paham Tom? Terus ada yang namanya salam pun harus jelas. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. 3. Nah, jadi yang terakhir adalah assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi salam itu wajib untuk kita. Nah, salam assalamualaikum warahmatullah. Jangan salamu, nggak ada assalamualaikumnya. Jadi benar-benar assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, gitu. Nah, paham Tom? Nah, dan yang paling terpenting adalah tertib. Jadi benar-benar tertibnya apa? Dari takbiratul ihram, al-fatihah, terus tuh ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud. Nah, terus baru apa?
Duduk di antara dua sujud. Apalagi sujud lagi, baru bangun lagi untuk rakaat kedua. Nah, rakaat kedua baru nanti ada tahiyat awal atau tahiyat akhir bagi sholat yang 4 rakaat ada tahiyat awal. Bagi sholat yang 2 rakaat tidak ada tahiyat awal, langsung tahiyat akhir nanti. Nah itu. Nah terus Ustaz mau nanya, apa tadi yang dimaksud dengan pengertian sholat secara bahasa? Ada yang tahu? Pengertian sholat secara bahasa apa? Iya, doa. Kalau secara istilah ada yang tahu? Apa secara istilah? Iya, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat hukumnya apa? Wajib. Berarti kalau orang meninggalkan sholat maka berdosa. Nah, maka untuk itu kita bagi kelompok terlebih dahulu ya. Sebentar dulu. Nah, kita bagi kelompok terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4 kelompok ya, seperti biasa. Ya, silakan. Nah, ya sudah, kalian bagi kelompok terlebih dahulu. Silakan diskusikan terlebih dahulu. Yang pertama tentang kandungan Quran surah Al-Baqarah terkait kewajiban sholat. Yang kedua, mengapa sholat menjadi dasar utama dalam agama Islam. Yang ketiga, berikan 3 alasan mengapa sholat penting dalam kehidupan. Dan apa dampak bagi pribadi seorang muslim yang menjaga sholatnya tepat waktu. Ya, silakan diskusikan terlebih dahulu antar kawan-kawannya. Silahkan diskusikan. Ya. Sudah diskusinya? Ya. Jadi diskusi terlebih dahulu tadi tentang kandungan Quran surah Al-Baqarah ayat 43 terkait kewajiban sholat. Coba jelaskan kelompok 1. Apa makna kandungan Quran surah Al-Baqarah ayat 43? Ya, apa? Ayat tersebut memerintahkan muslim untuk menegakkan sholat sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh kesungguhan. Iya, tepuk tangan untuk kawannya ya. Ya. Terus. Nah, kelompok kedua sudah berdiskusi tadi? Sudah. Nah, yang kedua, mengapa sholat menjadi dasar utama dalam agama Islam? Kenapa? Karena sholat membangun hubungan langsung dengan Allah, menjadi amalan pertama yang dihisab dan penopang amal lainnya. Iya, jadi sholat itu adalah amalan pertama yang dihisab dan penopang daripada amal-amal yang lain. Tepuk tangan untuk kawannya ya. Ya, bagus sekali jawabannya. Nah, mantap ya. Terus kelompok berikutnya, kelompok 3. Coba berikan 3 alasan, yang mana alasan itu logis secara pemikiran kita, mengapa sholat penting dalam kehidupan. Ayo. 1. Membentuk kedisiplinan dan tanggung jawab. Iya, membentuk kedisiplinan dan tanggung jawab untuk kita. Yang kedua apa? Menenangkan hati dan jiwa. Menenangkan hati dan jiwa. Yang ketiga, benar sekali. Kemaksiatan dan akhlak buruk. Iya, mencegah daripada kemaksiatan dan akhlak yang buruk. Ya, tepuk tangan untuk kawannya ya. Terus kelompok berikutnya yang keempat, apa dampaknya bagi pribadi seorang muslim yang menjaga sholat tepat waktu? Apa? Lebih disiplin, bersikap tenang, berakhlak baik, dihormati, dan memiliki kontrol. Iya, yang paling penting adalah memiliki kontrol diri. Ya, tepuk tangan ya. Ya, itu. Nah. Salah satu dari kalian untuk mempresentasikan kesimpulan tentang sholat. Coba, apa tadi? Hukum sholat adalah wajib fardu ain bagi setiap muslim yang balik dan berakal. Iya,
Hukum sholat adalah fardu ain, wajib bagi perorangan dan setiap muslim balik dan berakal. Ya silahkan tepuk tangan terlebih dahulu ya. Nah, jadi kesimpulannya yang kita pelajari pada hari ini, sholat itu adalah kewajiban fardu ain bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi jangan sampai kita meninggalkan daripada sholat. Nah, kenapa? Karena secara logis sholat itu penting juga untuk kehidupan kita agar membentuk kedisiplinan dan tanggung jawab untuk kita. Nah, dan menjauhkan kita daripada yang namanya kemaksiatan. Maka untuk itu pesan saya, sholatlah kalian sebelum kalian sholatkan. Maka untuk itu kita angkat tangan terlebih dahulu. Kita sudahi pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengamalkan daripada ilmu yang kita pelajari ya. Angkat tangan terlebih dulu, kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, maka untuk itu kita sudahi dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.